Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para gembala sidang Jemaat House of Grace. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Hari ini kita jumpa lagi di pada Minggu pagi, tentunya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, sebelum saya berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini, saya ingin membagikan sebuah perenungan penting di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat kedua dan ketiga. Alkitab berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Keadaan boleh berbeda, situasi boleh berbeda, ya. Keadaan hari-hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, tetapi Alkitab berkata orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya Bapak Ibu, saudara, keadaan boleh sukar, tetapi hidup kita akan terus berbuah. Hidup kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kami ada, kami bangun pagi dengan keadaan yang sehat, kami kuat karena Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan ibadah minggu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami akan mengalami kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi kami pagi hari ini. Pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Mereka yang memainkan musik, memimpin pujian, para singers, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan urapan secara khusus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur biar jemaat Tuhan hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Biarkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu atas hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetaplah Allah dalam hidup kami. Hanya Engkau saja Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita nyanyikan dari awal. Betapa
segala yang ada, dulu maupun sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tidak terukur Tuhan. tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah sekalipun walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, katakan dari dalam hati kan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tidak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah
Kau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan, persembahanku, tu Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama puji Tuhan. Haleluya. We are so happy karena ada Tuhan di sini. Amin. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama.
so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, we are so happy, so happy. Oh oh oh, sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, 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 na 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 na. Mari sama-sama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey, na 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 na, na 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 na. Hey, na 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 na, na 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 na. Hey, na 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 na, na 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 na. Hey, na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh, sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey, we are so happy, so happy. Kami mau bernyanyi, kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh, sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hati kami Tuhan, akan patah semangat kami. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, sorakan. Haleluya, Kau ada dalam hati kami Tuhan. Semangat kami takkan pernah hilang. Haleluya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yeay. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih tim PAW yang telah melayani Tuhan untuk ibadah online hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan gereja anak dan juga gereja youth.
Percayalah, apa yang saudara kerjakan di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia dan pasti Tuhan memberkati setiap kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga mengucapkan selamat datang untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali join di ibadah online kami pada hari ini. Kami mengundang dan kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu untuk lebih dalam lagi. Dan kami rindu juga Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA yang berada di bawah ini, sehingga kami bisa saling lebih kenal lebih lagi. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, dan sebelum kita mempersembahkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Engkau memberkati kami luar biasa dengan pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mengembalikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan bagi kami melalui persembahan kami. Kami ingin mengembalikan persepuluhan kami di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau kembali memberkati hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan maupun persepuluhan Bapak Ibu ke nomor rekening yang tertera di layar HP maupun gadget Bapak Ibu. Dan kalau mungkin Bapak Ibu ada aplikasi, bisa juga disalurkan melalui QR yang ada, yang juga tertera di layar maupun di HP Bapak Ibu. Kiranya selamat memberkati, selamat memberi persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan dilayani firman Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Ricky Subagio. Kiranya berkat firman Tuhan ini pun juga akan memperlengkapi ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Sebelum kita memulai sharing hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Walaupun kami saat ini masih dalam ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Oh Tuhan, mari jamah setiap kami Tuhan. Kami boleh belajar lebih lagi akan firman-Mu. Kami boleh Tuhan memperoleh hikmat daripada firman-Mu. Oh urapi hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh melakukannya, meremakannya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh gereja untuk pelayanan saya di tempat ini. Saya sangat excited sekali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kebetulan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk minggu ini adalah tentang build a loving relationship atau membangun kasih persaudaraan, Bapak Ibu. Ketika saya dapat tema ini, saya berpikir keras. Saya berpikir, wah, membangun kasih persaudaraan. Ini bukanlah suatu hal yang mudah di saat-saat seperti ini. Betul Bapak Ibu? Dimana kita mungkin sudah sangat jarang untuk ketemu teman, ketemu orang segereja. Itu jarang sekali. Saya pribadi paling sering juga ketemu melalui Zoom. Kalau komsel melalui Zoom. Kalau mungkin ketemu teman-teman juga melalui Zoom. Paling-paling kita cuman ketemu dengan teman-teman sekerja atau partner dalam pekerjaan kita. Kita sangat jarang sekali ketemu dengan orang lain Bapak Ibu akhir-akhir ini. Sehingga tema yang diberikan oleh gereja pada saya ini tentang kasih persaudaraan ini merupakan suatu yang saya renungkan. Gimana ya kita ini di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu. Saya waktu baca-baca artikel di internet, di beberapa berita-berita nasional juga, ternyata pandemi ini tidak hanya berefek pada perekonomian atau kesehatan seseorang, tetapi
ketika disurvei, belakangan diketahui bahwa ternyata banyak sekali potensi konflik antar beberapa orang atau antar komunitas. Itu potensi konflik itu meningkat drastis ketika masa pandemi ini. Mungkin itu bisa dimaklumi ketika kita mungkin menghadapi masa sulit, ketika ekonomi menjadi sulit, atau mungkin kita merasa bosan atau depresi ya. Mungkin beberapa orang merasa bosan, depresi di rumah, harus di rumah terus, nggak bisa keluar, kemudian ketemu orang juga jarang, sehingga istilahnya social skill dari seseorang ini mulai turun, Bapak Ibu. Sehingga gampang sekali kita ini tersinggung, kemudian kita semakin hari semakin hidup kita semakin individualistis, kita bahkan nggak ngerti kabar dari teman-teman kita segereja, saudara-saudara kita segereja. Tanpa sadar kita juga mulai jauh dari mereka. Saya pribadi juga beberapa orang yang dulu mungkin masih kontak, akhir-akhir ini saya pikir-pikir, oh iya ya, mulai banyak yang mungkin saya nggak kontak lagi, paling-paling teman sekomsel aja gitu kan. Nah ini merupakan memang suatu yang tantangan buat kita semua pada masa-masa pandemi ini. Ayat yang diberikan kepada saya untuk tema hari ini ada di Ibrani 13 ayat 1-3. Ini tentang kasih persaudaraan, Bapak Ibu. Dan ini bukanlah ayat yang mudah untuk kita praktekkan mungkin, tapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita baca di Ibrani 13 ayat pertama sampai yang ketiga. Dikatakan di situ, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau breakdown sedikit tentang ayat 1-3 ini, ada 3 hal yang ditulis dalam Alkitab ini yang sebaiknya kita lakukan untuk supaya ada kasih persaudaraan di antara kita. Yang pertama di situ dibilang kan, peliharalah kasih persaudaraan. Apa sih maksudnya ini? Ketika itu saya coba cari artinya di dalam bahasa NIV atau di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Itu dikatakan bahwa keep on loving one another as brother and sister. Jadi sebetulnya kita ini menjaga sebuah hubungan kasih dengan saudara-saudara dan saudari-saudari seiman kita. Jadi bagaimana cara kita ini bisa menjaga hubungan baik terhadap saudara-saudara kita, saudara maupun saudara kandung. Saya percaya ini termasuk saudara kandung juga saudara-saudara seiman dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Waktu saya lihat ini, saya bingung memberi tumpangan. Apakah saya harus membuka pintu rumah saya, memberikan tumpangan, atau orang yang mau tidur di rumah saya, siapa saya tawar-tawarkan seperti itu? Saya pikir gimana ya ini ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris di NIV-nya, itu dibilang gini, do not forget to show hospitality to stranger, kepada orang asing. Do not forget to show hospitality, menunjukkan keramahan, pertolongan kepada orang asing. Ternyata arti sebenarnya situ. Jangan lupa untuk menunjukkan keramahan kita, kebaikan kita kepada orang asing. Maksudnya gimana? Sebagai orang Kristen, kita itu wajib untuk memberikan hospitality atau keramahan, perbuatan baik kita, tidak hanya kepada saudara-saudara yang kita kenal, tetapi orang-orang asing. Kepada orang-orang asing, kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Contoh ini, saya berpikir gini, oh ya betul juga ya. Berarti kita ini sering kan kalau mungkin ketemu dengan seseorang yang lain, kemudian kita ini
kita lihat dia itu punya masalah atau punya kesengsaraan atau punya penyakit atau punya masalah yang berat dalam hidup dia, itu kita ini sebagai orang Kristen wajib, kalau kita bisa, kita mampu, kita harus memberikan pertolongan pada dia. Sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, sering di rumah saya itu ada ibu-ibu tukang sapu ya. Ibu-ibu tukang sapu itu mereka umurnya mungkin saya perkirakan antara 40 sampai 50 tahun. Dengan panas yang luar biasa seperti itu, mereka harus sapu di depan rumah saya. Saya tuh selalu rutin tawarin mereka itu untuk mau minum enggak di rumah saya gitu. Saya ngomong kepada mereka, "Bu, kalau mau ambil minum air es boleh ya Bu?" "Oh iya Pak, makasih." Saya sering kasih juga mereka vitamin. Saya kalau misalkan ada berkat mungkin makanan lebih ya Bapak Ibu, itu saya bisa kasih ke mereka. Kadang-kadang mereka juga minta air minum, saya kasih. Jadi di lingkungan saya ini, rumah saya jadi istilahnya pos pengisian air minum buat mereka tukang sapu, ataupun mungkin ada beberapa tukang di rumah saya, di tetangga saya yang sedang renovasi itu kita sekeluarga juga tawarkan mereka kalau mereka mau minum atau mereka mau vitamin Bapak Ibu. Hal ini penting sekali. Kadang saya bingung begini, apa sih hubungannya kita melakukan perbuatan baik pada orang asing dengan memelihara kasih persaudaraan kepada saudara dan saudari dalam seiman dalam kita. Ternyata saya pikir-pikir begini Bapak Ibu, kita harus melatih kasih itu dalam hidup kita. Seringkali kita ini kalau kita hanya misalkan baik kepada orang yang kita kenal baik, itu lama-lama perasaan kasih dalam hidup kita itu bisa berkurang. Kita harus melatih terus kasih kita. Saya pribadi melatih dalam hidup saya ini untuk lebih peduli pada orang lain. Kadang-kadang mungkin dengan Bapak security yang di perumahan kami, itu saya mencoba untuk memperhatikan mereka. Kalau mereka kelihatan ada masalah dan sebagainya, saya tawarkan bantuan yang sebisa saya, semampu saya berikan pertolongan buat mereka. Dan di situ dikatakan, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Memang betul Bapak Ibu, kita ini nggak tahu siapa yang kita jamu, siapa yang kita berikan pertolongan. Kita bahkan nggak tahu siapa mereka. Tapi saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang buta, Tuhan yang tidak melihat perbuatan kita. Dia melihat perbuatan kita yang paling kita sembunyikan sekalipun. Orang lain mungkin tidak tahu perbuatan kita, tapi saya percaya Bapa di surga tahu perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Ini ayo kita melatih kasih kita melatih hati kita itu dengan berbuat baik kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua di situ dibilang, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Apa sih maksudnya ini? Apakah dengan kita mengunjungi orang-orang di penjara? Ya betul, itu mungkin salah satunya. Kalau Bapak Ibu ada waktu, mungkin kita boleh kasih kesempatan untuk kita sendiri untuk melayani di penjara. Saya pernah mengunjungi penjara untuk pelayan di sana Bapak Ibu ya. Saya lihat memang keputusasaan dalam hidup mereka. Mereka putus asa karena mereka tahu mungkin mereka menyesali perbuatan mereka, tapi mereka harus bertahun-tahun di dalam penjara, di dalam tempat yang sama. Itu suatu siksaan bagi mereka. Kita wajib untuk kita memberikan peduli kepada mereka-mereka ini. Tapi orang-orang hukuman di sini tidak bicara tentang orang yang ada di penjara saja. Tapi saya percaya orang-orang hukuman ini bicara tentang orang yang sedang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau orang sedang jatuh dalam dosa, itu sebetulnya dia seperti di dalam penjara, Bapak Ibu. Kalau orang sudah melakukan kesalahan, kemudian mungkin dia ketahuan kesalahannya itu, dia akan merasa tertuduh sekali, dia akan merasa malu sekali, merasa tidak berharga sekali. Nah, ini kita sebagai orang-orang Kristen, di Alkitab dikatakan kita tidak boleh untuk tidak memedulikan mereka sama sekali. Kecenderungan kita seringnya kalau kita ini ketemu dengan orang yang kita ini tahu, wah orang ini baik banget ini, orang ini tuh
terkenal baik, tapi tiba-tiba orang ini jatuh dalam dosa. Mungkin menipu atau selingkuh atau mukul orang, berbuat jahat dan sebagainya. Itu langsung kita punya stereotype atau kita mengecap pada dirinya, ini orang berdosa gitu kan. Kita langsung otomatis seperti mengurangi secara drastis komunikasi kita dengan dia. Kemudian kita mulai pelan-pelan menjauhi dia. Betul Bapak Ibu? Nah, padahal Bapak Ibu, ketika kita mau menerima orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan dan mereka menyesali kesalahan itu kita sama dengan memperlakukan di dalam Alkitab ini. Kita mengingat orang-orang yang sedang dalam masa hukuman. Mungkin mereka memang sedang menjalani masa hukuman dari Tuhan, konsekuensi atas dosa mereka, atau mereka sudah menyesali dosa-dosa mereka. Mereka seringkali merasa tidak diterima oleh lingkungan gereja, tidak merasa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kitalah sebagai orang-orang Kristen wajib untuk menerima mereka apa adanya. Kita bukan berarti kita kompromi dengan dosanya ya Bapak Ibu ya. Kita benci dosanya, tapi kita tidak membenci orangnya. Kita menerima mereka sebagai orang yang juga dikasihi oleh Tuhan kita. Kita wajib untuk menerima itu. Dan di situ di ayat yang ketiga yang terakhir dikatakan, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Di ayat Ibrani 1 di Ibrani 13 ayat 3 ini dikatakan kita juga harus mengingat orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Di bahasa Inggrisnya, who are mistreated as if you yourself were suffering. Kita harus mengingat orang-orang yang sedang menderita atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain, karena kita sendiri juga masih hidup di dunia ini. Seringkali kita justru ikut sewenang-wenang terhadap orang lain. Betul Bapak Ibu? Hal-hal yang kecil yang mungkin kita harus perhatikan. Kita nggak boleh untuk memperlakukan orang lain sewenang-wenang. Salah satu contoh mungkin kita di restoran gitu ya, ada pelayan gitu kan. Kemudian pelayan itu mungkin lupa ambil sendok kita atau numpain minuman kita, lalu kita ngomong, "Weh, kamu sini," gitu kan. Kita sewenang-wenang, "Kamu nggak lihat ya? Matamu nggak lihat ya ini ya?" Gitu. Jangan Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen harus memperlakukan mereka dengan baik. Kita nggak boleh sewenang-wenang. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kalau ketika saya sekolah ya juga ya, mungkin yang sedang masih sekolah saat ini, sepertinya ada anak-anak atau teman-teman yang kayaknya tuh layak untuk dibully gitu kan. Kayaknya tuh wah ini kalau orang ini tuh kalau nggak dibully kayaknya nggak enak. Jadi kita juga ikut-ikutan membuli orang ini gitu kan. Kita memperlakukan sewenang-wenang teman kita. Nah ini dosa ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita ikutan juga memperlakukan sewenang-wenang kepada orang lain. Karena semua manusia yang ada di dunia ini, Tuhan sangat mengasihi mereka. Sama kasihnya terhadap saya, terhadap Bapak Ibu, kepada orang-orang di luar sana. Tuhan cintanya sama Bapak Ibu. Dia memberikan matahari yang sama, memberikan air hujan yang sama kepada semua orang. Dia mengasihi semua orang, dan Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Justru melalui kita lah ini, biarlah orang lain itu melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini, sehingga mereka tahu, oh Tuhan itu memang baik ya, Tuhan Yesus itu baik ya, melalui hidup kita ini. Jangan sampai kita ini justru semenang-menang, ikutan semenang-menang kepada orang lain. Semenang-menang itu kalau bisa saya artikan seperti berbuat seenaknya sendiri. Betul Bapak Ibu? Salah satu contoh kecil nih, parkir di depan pintu tetangga misalkan. Nah, gara-gara kita parkir di depan pintunya ini, dia kesulitan keluar. Nah, ini sewenang-wenang nggak? Seenak-enaknya kita sendiri kan? Kita harus perhatikan dong. Kalau kita sampai hal kecil kita parkir, atau kita mungkin mau nyetel musik di malam hari yang keras itu, ya kita harus perhatikan, oh ya ada orang lain tidur. Kalau ada tetangga yang sakit juga, kita jangan sampai kita tuh seenak-enaknya sendiri. Kalau kita tahu dia tuh sakit, ya jangan setel musik yang keras mengganggu mereka dan sebagainya.
Itu yang harus benar-benar kita punya di dalam hidup kekristenan ini. Jangan sampai kita dicap jadi orang Kristen yang sakarepe dhewe, yang seenaknya sendiri hidupnya. Saya banyak sebetulnya melihat banyak orang Kristen yang hidupnya ini seenaknya sendiri, ngomong ya seenaknya sendiri, nggak peduli omongnya itu menyakitkan atau enggak buat orang lain. Ngomong seangger ngomong ya bisa dibilang gitu ya. Dia nggak peduli dengan omongannya yang mungkin melukai orang lain gitu. Mari kita mulai sekarang kita juga memperhatikan hidup kita, jangan sampai kita ini seenaknya sendiri, Bapak Ibu. Nah, dari ketiga hal itu mungkin kita bertanya-tanya dalam hidup kita ini, kenapa sih aku harus melakukan itu? Sedangkan orang dunia itu punya gaya seperti itu, style seperti itu, fine-fine aja. Kenapa kita orang Kristen harus ada ini ya, nggak boleh, harus menunjukkan hospitality atau keramahan kepada orang asing, harus memperhatikan atau mengingat orang-orang hukuman, terus kemudian harus tidak boleh memperlakukan orang semenang-menang atau mengingat orang-orang yang sedang diperlakukan semenang-menang. Itu kita harus melakukan itu semua. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa harus kita? Ini renungan saya pribadi juga. Kenapa Tuhan saya harus melakukan itu? Kalau kita lihat di sebuah ayat di Matius 5 ayat 14-16. Matius 5 ayat 14-16. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ternyata ada ayat yang ke-14 ini sangat menarik, dan ini sering kali saya nggak sadar, mungkin Bapak Ibu juga nggak sadar. Tuhan ngomong gini, kamu adalah terang dunia. Ternyata kita ini sudah menjadi terang dunia. Kita mungkin kepingin gini ya, ayo mari kita menjadi terang dunia. Bagi kegelapan, mari kita menjadi terang dunia. Seakan-akan kita belum jadi terang dunia, mau jadi terang dunia. Tapi di Matius 5:14 ini bukan perkataan demikian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Kita sudah menjadi terang dunia, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mengumpamakan terang dunia ini itu seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Kita ini sering gak sadar bahwa ternyata kita ini sudah jadi terang dunia. Standar terang dan gelap itu jelas beda. Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan begini. Sebetulnya gelap itu apa sih? Gelap itu adalah definisinya adalah ketika terang itu tidak ada. Betul Bapak Ibu? Kalau ketika terang itu ada, maka gelap itu hilang. Dalam suatu ruangan yang kita gelapin sama sekali, kemudian kita nyalakan sebuah lampu yang terang, gitu, maka kegelapan itu otomatis hilang. Itulah kita sebagai orang-orang Kristen. Kita diciptakan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita menjadi terang dunia. Ketika kita dibaptis, kita disucikan oleh Tuhan, kita menjadi terang itu. Dan terang itu memang nggak mungkin disembunyikan. Ini sudah merupakan istilahnya tanda kutip takdirnya orang percaya. Kita nggak mungkin disembunyikan perbuatan kita. Otomatis kita disorot oleh dunia. Maka banyak sekali ada omong gini, orang Kristen kok ngono ya, orang Kristen kok gitu ya. Di dunia ini kan sering kita dengar itu. Karena memang standar kita berbeda Bapak Ibu. Kita nggak boleh sama dengan dunia
yang kenal dengan kegelapan itu. Cahaya itu berbicara tentang pengaruh juga. Cahaya berbicara tentang memberikan sesuatu kepada orang lain. Cahaya itu memberikan pengaruh di atasnya kegelapan. Makanya kenapa Tuhan berkata bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita kalau Tuhan mengatakan ini, itu bisa kita bayangkan di Israel itu kebanyakan kota-kota itu di atas bukit-bukit batu, Bapak Ibu. Seperti Yerusalem itu ketika kita kalau melihat ke sana ya, itu kotanya sepertinya terletak di atas gunung. Dan itu kalau malam nyalakan lampu dikit aja ya kelihatan dari bawah. Betul? Apapun perbuatan kita itu dilihat oleh orang lain juga. Di ayatnya yang selanjutnya lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, ini seringkali orang Kristen kayak gini. Dia sudah jadi terang dunia, terus ndelik, Bapak Ibu, sembunyi di bawah gantang. Betul? Seringkali saya pribadi, ini cerita saya pribadi, Bapak Ibu. Saya pribadi juga seringkali kalau disuruh ini itu ya, pelayanan ini itu. Saya ini kan orangnya aslinya introvert, bukan orang yang extrovert yang senang ketemu dengan orang lain. Saya kadang merasa cukup tanda kutip tersiksa kalau misalkan harus ketemu orang dan sebagainya itu kan. Kan ada orang yang punya sifat-sifat seperti itu. Tapi saya kepingin, saya berusaha untuk gimana caranya saya ini jadi terang dunia untuk orang lain, Bapak Ibu. Ada berbagai macam cara untuk kita menjadi terang. Tapi yang jelas dan pasti, kita tidak mungkin sembunyi. Terus kita hidup sendiri, kita pokoknya semua apa yang kita lakukan ini untuk diri kita sendiri. Wes, aku takut kalau misalkan aku ini pelayanan atau aku ngasih tolong ke orang lain, ke tetanggaku, ke teman-temanku, nanti mereka kalau berbuat jahat aku disakiti gimana ya? Betul Bapak Ibu? Saya juga berpikir gitu. Nanti tiwas keluar uang, waktu, perhatian, terus balasannya nggak kayak gitu, balasannya tuh jelek gitu kan. Terus gimana kalau aku sakit hati gimana dong? Gitu kan. Lagi pula Tuhan ngomong, sekali lagi Tuhan ngomong, nggak mungkin kita ditaruh di bawah gantang. Gantang tuh kendi, disembunyiin tuh nggak mungkin. Kalau kita disembunyikan, Bapak Ibu pernah tahu lilin, api ya? Kalau misalkan itu kita lilin itu kita taruh di dalam gelas, kita tutup gelas, apa yang terjadi pada lilin itu Bapak Ibu? Lama-lama lilin itu mati karena kehabisan oksigen. Sama juga dengan kita. Kalau terang kita disembunyikan terus, kita nggak memberikan pengaruh yang baik kepada orang, kita ngomong mungkin sama aja lah, orang Kristen sama orang lain sama aja, agama apapun sama misalnya gitu ya. Kita tidak melakukan kewajiban kita menyadari bahwa kita adalah terang dunia, maka lama-lama cahaya itu akan mati, terang itu akan mati. Berapa banyak orang Kristen yang terangnya sudah padam? Berapa banyak dari kita yang kita tidak sadar bahwa terang itu sudah padam dalam hidup kita. Kita merasa kosong, padahal kita ini orang Kristen seperti dipenuhi oleh Roh Kudus, punya Roh Kudus, punya Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Tapi kita sering merasa kosong. Hati-hati, kodrat kita sebagai orang Kristen itu adalah menjadi terang. Juga dibilang gini, di mana dong harusnya kalau nggak di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita menerangi semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan ngomong hendaknya, seharusnya terangmu itu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Ini penting. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi memang kita ini, perbuatan kita ini harus dilihat, harus disorot sama orang lain. Berat sebetulnya buat saya pribadi. Seorang introvert yang mungkin nggak terlalu sukanya di belakang layar, nggak usah orang lain lihat lah, istilahnya gitu kan.
Atau saya juga nggak mau kepo sama orang lain, nggak mau kepo sama urusan orang lain, urusanmu, urusanku gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita nggak bisa gitu. Kita harus mau care terhadap orang lain. Bagaimana kalau kita disakiti orang lain, Pak? Gimana kalau dia itu balasnya jahat sama saya? Kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah sangat baik, hampir tidak bercacat sama sekali, nggak ada dosa sama sekali. Balasannya apa? Dia disalibkan di atas kayu salib. Memang seperti itu Bapak Ibu. Memang cahaya itu mungkin tidak akan ada yang bisa memberikan balasan terhadap cahaya itu. Tapi itu sudah merupakan takdir kita, sebuah destiny kita untuk kita menjadi terang dan memberikan terang itu kepada orang lain. Makanya di Alkitab juga dikatakan, ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali, betul Bapak Ibu. Nah, ini yang berat. Kenapa kok Tuhan sampai ngomong suruh ngampuni orang lain berkali-kali? Karena Tuhan tahu ketika kita ini memberikan yang baik sama orang lain, itu belum tentu feedbacknya baik. Berapa kali mungkin dalam kehidupan saya pribadi juga, maksud saya ini baik, mungkin ya saya cara ngomongnya mungkin terlalu direct dan sebagainya, tapi saya ini betul-betul punya hati yang kepingin menolong dia, tapi balasannya itu malah yang buruk Bapak Ibu. Ini banyak sekali, tapi saya sadar, sekarang saya tahu bahwa standar saya memang berbeda dengan orang-orang dunia. Standar kita sebagai orang Kristen itu berbeda dengan orang-orang dunia. Dan ketika kita disakiti, kita dibalas yang jelek, kita tidak seharusnya memperlakukan hal yang sama itu kepada orang lain. Kita tidak seharusnya berbuat yang sama terhadap orang lain seperti itu. Karena kita punya different standard. Kalau kita disakiti, kita mau mengampuni mereka. Kita mungkin berkata, aduh orang ini payah Pak. Orang ini balasannya terhadap saya ini, saya sudah tolong dia begini begitu, tapi balasannya nggak ada. Bapak Ibu, tenang, jangan khawatir, jangan gelisah hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu nggak mungkin nggak dengar apa yang telah kita katakan. Tuhan tidak buta dan tidak melihat apa yang kita perbuat. Dia pasti catat setiap perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita percaya, kita amini bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, maka kita dengan mudah kita menjadi terang bagi dunia ini. Bagaimana dong Pak? Kita harus melakukan itu. Gimana sih caranya? Bagaimana caranya saya bisa untuk memperlakukan orang itu sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Yang pertama, kita harus melatih, kita harus train kebiasaan kita ini. Kita harus melatih kebiasaan kita untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, memberikan pertolongan buat orang lain. Saya percaya ketika kita berlatih, kita belajar terus-menerus, mungkin awal-awal kita berbuat baik terus dikasih justru balasan jahat, mungkin kita marah awalnya ya, kita balas dia gitu kan, kita ketak kepalanya dia gitu kan. Tapi lama-lama kelamaan kita mau belajar, kita sudah baca firman Tuhan setiap hari, Tuhan sudah proses hidup kita lama-lama, kita mulai belajar untuk kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau diperlakukan jahat sama orang lain, kita nggak balas. Waduh ini berat nih, betul-betul berat. Kita kayaknya sebagai orang Kristen sungguh berat melakukan hal itu, betul Bapak Ibu. Kalau kita sudah disakiti itu kayak keinginan untuk membalas itu begitu besar. Tapi sekali lagi, kita punya standar yang berbeda dari orang itu. Kita punya standar yang berbeda dengan orang yang telah menyakiti kita. Jangan kita berbuat sama dengan mereka. Ada di satu ayat yang bagus yang terakhir, Filipi 2 ayat 14-16. Dikatakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dikatakan di sini, lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut. Cara yang pertama supaya kita harus mau bisa melakukan firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita terus berlatih, kita bersungguh-sungguh. Tapi yang kedua, kita tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut ngomel, Bapak Ibu. Seringkali kita ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku nih berbuat kayak gini, kayak gitu, tapi orang lain tidak memperlakukan aku ini kayak apa. Aduh Tuhan, aku ini wis capek dengan orang-orang yang di sekitar saya. Tapi kita mau belajar untuk kita berhenti bersungut-sungut. Sebagai gantinya kita mau bersyukur. Saya sering kalau saya mungkin disakiti orang lain, saya bersyukur, makasih Tuhan, saya dikasih kesempatan berbuat baik sama orang itu, tapi orang itu tidak bisa balas saya. Berarti Tuhan yang mau balas saya. Amin Bapak Ibu. Kalau orang kita memberikan sesuatu ya, misalkan saya kasih 500.000 misalkan gitu kepada si A. Si A kemudian membalas saya, memberikan lagi saya 500.000. Berarti upah saya apa? Nggak ada Bapak Ibu. Sudah dikasih 500.000, dibalikan 500.000, ya sudah impas gitu kan. Sering kan mungkin kalau kita kasih hadiah, misalkan ulang tahun pada orang teman kita yang sama-sama mampu gitu kan, kita kasih nilainya 500.000, nanti waktu kita ulang tahun juga dia akan kasih ke kita nilainya juga 500.000. Nggak ada untungnya, betul Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau orang itu kita kasih 500.000, misalkan itu 100.000 atau berapapun itu, tapi dia nggak bisa balas kita, atau justru balasnya itu jahat. Nah, itu saya percaya upah kita itu jauh lebih besar, Bapak Ibu. Yang balas Tuhan, bukan orang itu. Justru yang seperti itu luar biasa. Kalau waktu kita juga kita berbuat malah kita nih dihina, nah ini juga Bapak Ibu, siap-siap dapat berkat yang gede banget itu. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya berbuat baik, kemudian orang itu justru berbuat jahat atau menghina saya atau mengatakan hal yang nggak baik tentang saya, itu justru saya siap-siap mau dapat berkat yang gede banget, Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita ini. Nah, yang kedua ini kan jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kita jangan bantah. Itu nggak bisa. Oh, itu mungkin Pak Riki yang ngomong, atau itu mungkin gereja yang ngomong, tapi kenyataannya di dunia nggak kayak gitu. Kita nggak bisa lah kayak gini, kita nggak bisa lah kayak gitu. Beda lah gereja sama dunia. Enggak Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini adalah firman Tuhan ya dan amin. Ya tetap berlaku sampai kapanpun Bapak Ibu, dimanapun dalam keadaan apapun. Amin Bapak Ibu. Karena ini dikatakan di sini ini supaya kita ini tidak beraib dan tiada bernoda, supaya kita sebagai anak Tuhan itu enggak beraib dan bernoda dan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kita untuk menetapkan standar kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari kita melakukan segala firman Tuhan ini dengan tidak bersungut-sungut, dengan terus kita melakukannya lagi, dan lagi. Mungkin saat ini ada yang berkata, aku tidak sanggup lagi Pak, wes bosen aku ini melakukan yang baik pada orang lain, balasan mereka selalu yang buruk. Terus lakukan itu, terus lakukan, tabur terus. Jangan malas nabur Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut ketika kita menabur. Kita justru mengucap syukur karena kita bisa nabur kebaikan kepada orang-orang lain yang tidak bisa membalasnya buat kita. Kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk kita menabur di tanah-tanah yang subur mungkin. Kita boleh memperlakukan orang dengan baik pada orang-orang yang mungkin kita nggak kenal, mereka nggak bisa balas kita. Itu karena Tuhan yang akan memberikan segalanya, balasannya kepada kita semua. Percayailah ini. Kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita juga harus percaya apa yang dikatakannya. Kita harus mengimani dengan 1000% apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau semangat melakukan firman Tuhan ini, memelihara kasih persaudaraan kita, memperlakukan orang-orang dengan baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan tidak terlalu panjang, singkat, tapi saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan hari ini akan bertumbuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat ketika kita melakukan firman Tuhan ini. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan hari ini bukan sesuatu yang mudah buat kami. Tuhan tolong kami sebagai terang-terang dunia ini Tuhan. Terima kasih kami sudah dijadikan terang dunia. Tuhan sudah melayakkan kami menjadi terang-terang dunia Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan tolong biarlah Tuhan cahaya kami ini terus semakin lama semakin terang dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kami Tuhan. Biarlah terang kami bercahaya dimanapun kami diletakkan Tuhan. Kami gak mau menaruh terang kami ini disembunyikan di bawah gantang. Kami sembunyikan perbuatan kami. Tapi kami Tuhan mau Tuhan, kami menolong orang lain, kami menunjukkan orang lain Tuhan tentang firman-Mu, tentang cahaya-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, gereja kami juga akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kami dan setiap orang yang melihat perbuatan kami, melihat Engkau Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat-Nya. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaan, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.